Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 6 Agustus 2020. Keluarlah dari zona aman. Perenungan hari ini diambil dari Injil Matius 17 ayat 1 sampai dengan 9. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Kalau kita simak bacaan Injil hari ini, mungkin kita sedikit bertanya, kenapa Yesus hanya mengajak 3 muridnya saja? Kenapa yang lainnya tidak diikut sertakan? Alasannya adalah saudara-saudara, yang pertama, karena 3 orang murid ini adalah murid-murid yang paling dekat dengan dia. Kita dapat bandingkan dengan Injil Markus 5 ayat 37 dan Matius 26 ayat 37. Yang kedua, kitab suci berulang-ulang menekankan perlunya 2 atau 3 orang sebagai saksi supaya suatu perkara dianggap sah. Ini dapat kita lihat di kitab Ulangan 17 ayat 6, Ulangan 19 ayat 15, Matius 18 ayat 16, 2 Korintus 13 ayat 11, ayat 1 dan 1 Timotius 5 ayat 19. Saudara-saudaraku, Yesus tidak mau membawa semua murid-muridnya, mungkin karena perahasiaan yang ia inginkan akan sukar terlaksana. Jadi, supaya rahasia terjaga, ia harus membawa sesedikit mungkin murid yang dapat dipercaya. Tetapi karena kitab suci menekankan 2 atau 3 saksi, maka ia tidak bisa membawa kurang dari itu. Dari Injil, kita baca bahwa Yesus berjumpa dengan Musa dan Elia. Ini merupakan penguatan Allah Bapa kepada Yesus melalui nabi besar, yaitu Musa dan Elia. Apa yang dibicarakan oleh kedua orang hebat itu dengan Tuhan Yesus? Mereka berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem, yang dapat kita lihat pada Lukas 9 ayat 31. Kedua nabi ini menyadari bahwa semua yang mereka inginkan, yang dirindukan, nantikan di masa lalu, ada di dalam diri Tuhan Yesus. Penggenapan Taurat, penggenapan nubuat tentang datangnya Mesias, tentang penebusan, semuanya ada dalam Kristus. Ketiga murid Yesus terkagum-kagum, saudara-saudara, saat di puncak Gunung Tabor. Mereka terpesona melihat ketiganya berbicara, Yesus, Musa, dan Elia. Mereka kaget dan juga senang melihat kedua nabi tersebut. Kenapa? Karena selama ini hanya dikenal lewat kitab suci. Dan sekarang mereka bisa melihatnya sedang berbicara dengan Yesus Tuhan di dalam kemuliaan. Tiba-tiba Petrus langsung berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus merasa berada di zona nyaman. Dia ingin berlama-lama di sana dan tak ingin turun gunung untuk melakukan misi yang ada di depannya. Saudara-saudara, kadang-kadang kita juga seperti Petrus yang keenakan di zona kenyamanan. Tak mau pergi keluar dari zona nyaman untuk melayani. Namun Injil hari ini, saudara-saudara, hendak menyampaikan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, bahwa kita harus mau keluar dari zona nyaman.
Seperti halnya ketiga murid, kita juga adalah orang-orang pilihan Tuhan yang hendak dipakainya menyaksikan karya Tuhan. Dan sampai saat ini telah banyak anugerah Tuhan yang kita terima. Apakah masih ada alasan bagi kita untuk tidak berbahagia dan berbagi kebahagiaan itu kepada sesama? Petrus dan kedua murid Yesus sangat bahagia melihat anugerah Tuhan dan ingin mendirikan tabernakel bagi nabi pilihan Tuhan dan untuk Yesus. Saat ini Tuhan juga menginginkan hal itu kita lakukan sebagai bukti kita telah melihat karya Tuhan. Siapkah kita menjadikan hati kita menjadi tabernakel, yaitu bait Allah yang suci? Saat Petrus menawarkan membangun kemah, permintaan Yesus hanya dijawab dengan kata-kata demikian. Suara dari langit, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Nah, saudara-saudara, adakah kita mendengarkan dia sebagai anak Allah? Bagaimanapun kebahagiaan kita melihat kemuliaan Allah Tuhan, hanya menjawab bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan hanya dialah yang patut untuk didengarkan. Hanya Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, dan tiada yang lain. Apapun kata dunia, biarlah firman Tuhan yang jadi dalam hidup kita, dan jika walaupun kata hati kita berkata lain, ajarlah kata hatimu agar mau mendengarkan perintah-perintah Tuhan Yesus. Dan kita mau keluar dari zona nyaman kita untuk melanjutkan misi-misi yang telah Yesus berikan kepada kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.